Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Emalia Putri. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video yang saya buat ini untuk melengkapi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah praktek KWU dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Hari Setia Putra. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan aspek pemasaran, unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran dan rencana pemasaran saya. Pertama yaitu kita lihat dulu peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan suatu laba. Sasaran dari pemasaran adalah bagaimana menarik pelanggan baru dengan menyajikan nilai superior dan menetapkan harga yang menarik dan mendistribusikan produk dengan mudah dan mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pada pelanggan. Yang kedua yaitu unsur-unsur penting. Kita lihat yaitu unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. Yang pertama yaitu penentuan pemasaran. Dalam strategi pemasaran, maka makna pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memilih yang tepat mana bagian tertentunya. Pasar mana saja yang akan dilayani dan semua ini agar fokus dalam satu tujuan. Dalam strategi pemasaran ini sangat penting dan menjadi awal dari semua upaya, yaitu segmentasi pemasaran, yang artinya itu upaya-upaya untuk mengelompokkan pasar. Hal ini untuk mempermudah bagaimana kita memperlakukan pasar, karena jika modal terbatas maka akan kepayahan jika harus melakukan pendekatan secara bersamaan ke seluruh masyarakat di Indonesia dan butuh tenaga dan biaya yang cukup besar, selain waktu yang juga cukup panjang, meski itu dengan media online sekalipun. Karena belum semua masyarakat yang dituju juga memanfaatkan online sebagai perilaku dalam kesehariannya. Segmentasi pasar merupakan langkah awal dari strategi pemasaran agar produk kita benar-benar diformat sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu perencanaan produk. Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang siap dilepas di pasar perusahaan, perlu menyusun perencanaan produk yang disesuaikan target pasarnya. Misalnya menentukan volume satu produk, menentukan kemasan, menentukan iklannya dan tokoh dalam iklannya. Seperti kenapa sekarang banyak kecap yang dijual dengan saset Rp1.000 dan tidak hanya di botol, kenapa tidak di botol 10 ribuan. Seperti kenapa iklan dalam produk kecap menggunakan artis yang digandrungi kaum wanita, kenapa menggunakan botol kecap sederhana saja tetapi tetap kuat. Itu harus kita lihat, bagian-bagian situ harus kita kaji terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu manajemen harga. Manajemen harga adalah bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan. Bisa berawal dari perhitungan yang matang secara internal kemudian dibandingkan dengan pesaing. Manajemen harga ini bisa diawali dengan cara sederhana, baik itu harga ketika promosi, harga eceran, harga agen atau reseller dan lain-lain. Di dalam era reformasi seperti ini, pengembangan strategi pemasaran begitu luas karena saat ini pasar juga ikut menentukan harga sebagai masukan di pasar, terutama ketika pasar merespon rendah produk-produk tertentu dengan kreativitas harga yang salah. Respon pasar terhadap rumusan harga dari pesaingnya. Yang keempat yaitu distribusi. Distribusi merupakan bagian dari strategi pemasaran yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga ada 3 pihak yang dipuaskan. Yang pertama yaitu ada produsen, yang kedua yaitu ada agen atau reseller, yang ketiga yaitu ada konsumen. Nah, dari distribusi ini jika Anda pengusaha toko online maka bisa menentukan pihak ketiga dalam pengiriman barang yang terjamin dengan baik dan asuransinya yang jelas. Distribusi ini adalah layanan yang bisa dirasakan dampaknya oleh semua pihak karena dengan menggunakan rantai-rantai jalur.
Yang kelima yaitu komunikasi dan promosi. Dalam komunikasi ini menjadi lini yang patut disusun dengan baik, karena ini yang akan menjadi awal pertemuan atau awal hubungan berupa informasi-informasi. Komunikasi ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, pembentukan media pendukung. Komunikasi yang tepat akan meningkatkan persepsi yang baik ke pasar. Ada sebuah produk obat penghilang nyeri bagi kaum wanita, terutama jika ia sedang menstruasi. Padahal dari sisi komposisi obatnya, sebenarnya obat itu bisa juga untuk kaum laki-laki. Cuma dalam komunikasi pemasaran dan target pasar diarahkan kepada kaum wanita. Obat penghilang nyeri menstruasi tersebut memiliki kandungan tidak jauh dari penghilang nyeri pada umumnya. Yang beda adalah dalam komunikasi pemasarannya. Yang ketiga yaitu kita lihat ada rencana pemasaran. Dalam usaha saya, ide usaha saya yang saya punya yaitu saya ingin membuka les untuk siswa-siswi SD sekolah dasar yang ada di dekat rumah saya. Rencana pemasaran yang akan saya lakukan yang pertama yaitu membuat inventaris dari keterampilan. Saya akan membuat daftar apa yang sangat saya kuasai dan apa yang diinginkan dari pelanggan ketika merek saya berada di pasar. Keahlian yang saya miliki akan membentuk dasar dari definisi merek yang akan saya jual. Yang kedua yaitu kita mengetahui kebutuhan dari si pelanggan. Dari daftar keterampilan yang saya miliki, saya akan mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan oleh pelanggan dan memikirkan hal-hal yang akan disukai pelanggan. Yang ketiga yaitu saya harus fokus pada apa yang membedakan. Penting bagi mereka yang kita pasarkan untuk berbeda dari opsi serupa lainnya yang tersedia bagi pelanggan. Tentu saja pengalaman merek yang saya pasarkan pada akhirnya akan membedakan dengan merek lainnya. Tujuannya adalah menjadi berbeda dan lebih baik daripada pesaing lainnya. Yang keempat yaitu dalam memasarkan usaha saya sendiri, tentunya saya juga akan memasarkan melalui internet atau media sosial, dan tidak hanya secara offline tetapi juga secara online. Secara offline tentunya saya akan memasarkan produk, misalnya mengiklankan atau mempromosikan produk saya ini dari mulut ke mulut. Misalnya satu orang yang tahu, lalu satu orang menyebarkan informasinya ke satu orang lagi. Sedangkan melalui internet saya akan mempromosikannya itu lewat media sosial, baik itu seperti Facebook, Instagram, atau melalui WA, dan semua media sosial harus dimanfaatkan untuk dalam promosi ide usaha yang akan saya jalankan. Mungkin itu saja video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.